Nah, selanjutnya kita pindah ke pembelajaran 5, dan kalau ada waktu kita langsung ke pembelajaran 6 karena materinya sangat sedikit untuk masing-masing pembelajaran. Baik anak-anak sekalian, silakan buka bukunya di halaman 40. Nah, ada teks tentang pengolahan susu sapi. Kita perhatikan ya, di halaman 40. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasanya akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Nah, apa manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Nah, untuk menghasilkan jenis makanan baru serta menjaga agar makanan tetap awet. Nah, itulah manfaat pengolahan susu sapi. Nah, kita amati kata-kata yang digarisbawahi pada teks pengolahan susu sapi. Nah, di sini ada beberapa kata. Yang pertama daya tahan, yang kedua teknologi yang digarisbawahi, yang ketiga pengemasan, dan yang keempat adalah kedap udara. Nah, inilah kata dan kemudian maknanya. Daya tahan itu adalah kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan. Teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan. Pengemasan itu adalah proses atau perbuatan mengemasi, dan kedap udara itu adalah tidak mudah atau tidak dapat dimasuki atau ditembus udara. Nah, untuk tugas Anda sekalian, silakan dilihat di halaman 42 sampai 43. Buatlah kalimat baru menggunakan kata-kata daya tahan, teknologi, pengemasan, dan kedap udara. Ya, silakan dicari di internet atau di mana saja contoh kalimat yang menggunakan kata daya tahan, teknologi, pengemasan, dan kedap udara. 4 nomor ya. Kalau pengertiannya ini sudah ada di video. Nah, selanjutnya kita akan menyimak sebuah cerita tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Hari semakin siang. Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Beni mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Beni. "Maaf Beni, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah," ujar Lani. "Kalau aku lebih memilih minum yogurt, Beni," kata Udin. "Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda." Beni menghargai pilihan teman-temannya. Beni tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Nah, selanjutnya, ya, pentingnya memahami keberagaman. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasah. Tentu, tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Ya, bisa dilihat di halaman 44. Nah, selanjutnya tugas Ananda yang kedua adalah di halaman 53.
ya 53. Silakan diisi yang digaris bawahi, yang ada garisnya silakan diisi, disesuaikan dengan redaksi kalimatnya. Saya jawab 1. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui apa kira-kira? Titik-titik pangan. Ya tentu jawabannya adalah teknologi pangan. Ya, di garis yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima silakan Ananda isi. Baik. Nah, pelajaran selanjutnya, setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan di dalam berbagai kemasan. Nah, hari ini ada hubungannya dengan mempelajari volume benda. Ada kemasan A, kemasan B, dan kemasan C. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Kemasan A diisi dengan volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B, ya. Kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C, maka volume kemasan A, B, dan C berbeda. Kemasan susu merupakan satuan yang tidak baku, ya. Nah, satu panci terisi penuh air setelah dituang 9 gelas satuan. Artinya volume satu buah panci setara dengan 9 gelas satuan. Nah, jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, lingkari volume air yang lebih banyak. Nah, tentu yang lebih banyak adalah yang paling banyak gelasnya. Satu panci ini 3 gelas satuan kalau yang gambar pertama. Kalau yang gambar kedua itu satu panci sama dengan 10 gelas satuan. Bagaimana dengan gambar ketiga? Kira-kira berapa panci? Ya, 2 gelas satuan. Gampang, tinggal kita hitung gelasnya. Yang keempat adalah 6 gelas satuan, serta yang kelima adalah 1 gelas satuan. Maka yang paling banyak volume airnya adalah yang memiliki 10 gelas satuan pada gambar kedua. Nah, urutkan kotak susu di atas mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Kira-kira mana yang paling sedikit? Tentu yang paling sedikit adalah yang kecil kotaknya. Saya kira cukup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton video. Jangan lupa mengerjakan tugasnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.